Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan melakukan daripada kajian online tentang perjalanan umroh menuju Mekah dan Madinah. Karenanya untuk sahabat-sahabat online bisa mengikuti saat ini live bahwa ibadah umroh ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada yang menyatakan bahwa wajibnya satu kali seumur hidup, ya. Dan perjalanan umroh ini mulai ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wa'adzin finnasi bil hajj. Manusia ini dipanggil oleh Allah untuk bil hajj, menuju yaitu Baitullah, menuju Ka'bah, menuju Mekah. Jadi saat itu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail saat membangun Ka'bah, kondisinya di situ disebut biwadin ghairi zar'in, satu lembah yang tidak ada tanamannya. Ya, sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini kami memanggil untuk orang berkunjung ke sini berbondong-bondong, tapi ini adalah lembah yang tidak ada daripada tumbuhannya. Maka Allah menyatakan, tugas kamu wahai Ibrahim untuk mengundang mereka, maka aku yang akan memanggil daripada hati-hati mereka. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Di dalam Al-Quran lengkapnya seperti itu. Karena itu tinggal kita ini, sesungguhnya semua orang-orang Islam Muslim ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita bagaimana kita menyambut daripada panggilan tersebut, ya. Termasuk temanya tadi, kita memantapkan hati untuk melakukan perjalanan umroh, karena banyak di masyarakat awam kita ingin melakukan perjalanan umroh ini masih ragu-ragu. Kita ini masih banyak dosa, kita ini masih nggak merasa siap untuk melakukan perjalanan umroh ini. Karena itu justru perjalanan umroh ini akan merubah keadaan seseorang yang mungkin sebelum berangkat seseorang yang malas beribadah, pulang dari sana mendapatkan keberkahannya dan menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak disebutkan di dalam Al-Quran, anna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya tempat peribadatan pertama yang ada di bumi ini adalah Mekah, adalah Ka'bah. Bagaimana para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, mereka sudah melakukan itu semua. Mereka tawaf di Ka'bah, mereka sa'i. Bisa dibayangkan kita melakukan perjalanan umroh ini, apalagi kita yang merindukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad berjalan di jalanan Mekah, bagaimana Nabi Muhammad mengelilingi tawaf di Ka'bah, bagaimana Nabi Muhammad sa'i, bagaimana Muhammad meminum air Zam-Zam, kita akan merasakan itu semuanya. Karena itu bagi kita yang ada kesempatan, baik umur, kesehatan, dan harta, segeralah untuk melakukan, jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena insya Allah Anda meninggalkan sementara pekerjaan Anda, insya Allah pulang dari umroh akan diberikan keberkahan di dalam pekerjaan Anda, insya Allah. Mungkin ada di situ yang dilihat tanya apa? Lanjut. Ya. Kemudian ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-umrah ilal umrah kafaratan lima bainahuma. Dikatakan bahwa antara umroh dengan umroh yang lain itu adalah kafar, penghapus dosa di antara keduanya. Masya Allah.
Jadi kita melakukan ibadah umroh ini akan diampuni dosa kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian disebutkan bahwa bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, para sahabat mereka yang laki mereka bisa melakukan jihad fisabilillah. Bagaimana dengan kami, sahabat yang perempuan ini? Maka Nabi menyatakan, lakukanlah haji atau umroh, maka umroh itu adalah sebaik-baik jihad fisabilillah. Ya. Bahkan disebutkan di sini bahwa umroh itu adalah menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada, karat-karat yang ada dalam besi ataupun emas. Ya. Karena itu bagi kita yang berkesempatan, waktu, kesehatan dan harta, segera untuk gabung untuk kita melakukan perjalanan umroh. Kita akan masuk dua kota yang luar biasa, kota Mekah dan Madinah, kota yang pernah disinggahi Nabi Muhammad SAW, kota yang Nabi Muhammad pernah berjuang di dalamnya. Maka akan sempurna apa yang iman di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan melakukan perjalanan umroh tersebut. Sementara itu yang kita sampaikan dulu. Ada waktu minimal ya? Pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya. Ya boleh. Mungkin ada yang sahabat-sahabat kita live pengajian online umroh ini ada yang ditanyakan, silakan. Nah ini juga ada daripada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, disebutkan di dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah lambang syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa orang yang beribadah haji atau umrah ke Baitullah, tidak ada dosa baginya saat mengerjakan sa'i. Nah, sa'i itu menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Dan barang siapa yang rela hati melakukan itu semuanya, maka Allah adalah yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Karena itu luar biasa orang yang melakukan perjalanan umrah, insya Allah pulang dari sana dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini ada pertanyaan dari Fauza Nadimah 06. Assalamualaikum Habib, Afwan mau bertanya, gimana hukumnya umroh dulu bayarnya belakangan? Itu sebetulnya ada perbedaan pendapat ulama. Cuma yang utama, umroh harus dilakukan bagi orang yang mampu. Sehingga kalau seperti itu yang utama ya, dikatakan masih belum mampu itu, karena dia apa istilahnya, hutang umrohnya ya kan, hutang. Jadi mending yang ada saja. Kalau memang niatnya ada dijual ya,
untuk umroh, insya Allah kembali pulang dari umroh diberikan rezeki yang lebih banyak lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah ini juga ada dalilnya ya. Rasulullah menyatakan al-umrah wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Nah, di situ dinyatakan umroh itu wajib seperti wajibnya haji. Tapi di situ ada keterangan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan. Mampu itu ada 3, mampu fisik yaitu sehat, dan mampu untuk melakukan ibadah di sana termasuk tawaf, termasuk sa'i dan lainnya, dan mampu dalam finansialnya untuk yang di sana dan untuk yang di sana. Oh. Ada pertanyaan lagi? Belum. Luar biasa. Andai di antara sahabat pengajian online ini yang mungkin pernah melakukan perjalanan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, mungkin ke negara-negara yang lain, ketika Anda melakukan perjalanan umroh sudah tahu Mekah, Medina, maka Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa. Yang lain wah, kalah semuanya. Insya Allah. Habib, ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya ada yang takut berangkat umroh karena masih punya hutang, itu gimana ya, Habib? Takut maksudnya masih punya hutang. Jadi yang berangkat tapi masih ada tanggungan hutang gitu loh. Nah itu, selama dia sebetulnya ya yang baik ya diselesaikan dulu hutangnya baru berangkat. Tapi kalau dia yakin, oh tanggal sekian saya bisa bayar, tidak ada masalah, umroh dulu sambil berdoa supaya dilancarkan semuanya. Nah pulang diselesaikan itu semua, karena bayar hutang itu wajib hukumnya. Ya. Sudah. Lanjut saja sambil Ya. Nah, nah di sini juga disebutkan bahwa umroh ini termasuk haji kecil ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita daftar haji, insya Allah 35 tahun lagi baru melaksanakan itu ya. Jadi misal kita umur sekarang 40 tahun, berarti kalau daftar haji 35 tahun lagi masih 75 baru haji ya. Nah karena itu mungkin untuk kita melakukan perjalanan umroh ini disebut sebagai haji kecil, sehingga kita dapat tahu bagaimana itu Mekah, bagaimana itu Madinah, bagaimana itu Ka'bah, bagaimana
ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting ziarah. Man zaroni wajabat lahu syafaati, kata Nabi. Siapa orang yang datang ziarah kepadaku, maka wajib untuknya syafaat dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu luar biasa apa yang didapat oleh orang-orang yang melakukan ibadah umroh ini, selain kafarah, pengampunan daripada dosa, dan insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau keistimewaan atau kayak pahala yang kita dapat saat kita menjalankan ibadah umroh apa aja ya, Beb? Ya itu tadi. Jadi hadis yang jelas itu tadi bahwa umroh ini mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, apalagi umroh yang kita lakukan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya, artinya bersih dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Mungkin saya bawakan ada satu kisah di zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika membangun Ka'bah segi empat itu, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kemudian dibantu oleh putranya Ismail. Maka Ka'bah itu berbentuk segi empat. Setelah dibangun selesai, Nabi Ibrahim sholat di setiap ujung-ujung Ka'bah ini. Nah, karena di situ ada persegi empat, jadi setiap ujung beliau sholat 1000 rakaat. 1000. Ya. Setelah itu 4000 rakaat dilakukan sholat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertanya Nabi Ibrahim, ya Allah, apakah yang sudah aku lakukan ini, membangun Ka'bah, kemudian sholat di antara ujung-ujungnya 1000 rakaat jadi 4000, apakah sudah bagus ya Allah? Maka Allah menjawab, wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan sungguh sudah baik, tapi ada satu yang lebih baik dari apa yang telah kau lakukan. Nabi Ibrahim pun penasaran, ya Allah, apa itu? Aku sudah membangun Ka'bah, aku sudah sholat 1000 rakaat di tiang-tiang ini. Maka di situ dinyatakan luqatan min batni ja'id khairun, satu suapan yang masuk di perut orang lapar itu lebih baik daripada yang telah engkau kerjakan. Nah, ini juga mungkin sekedar pengetahuan saja. Dalilnya kenapa sih orang-orang itu mau umroh mengadakan selamatan dulu, ya, pulang umroh mengadakan selamatan lagi. Tidak lain dan tidak bukan, itu semua ada dalilnya bahwa memberi makan orang itu pahalanya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, bagi orang-orang yang sering beramal seperti itu, nanti ketika mereka umroh melakukan perjalanan ke Mekah ke Madinah akan mendapatkan balasan yang semacam itu, insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Belum? Sudah? Ya, jadi pada kesempatan ini kami mengajak antum semuanya untuk bergabung di travel manazil, ya. Insya Allah amanat, insya Allah siap mendampingi antum semua
dan insya Allah Anda akan merasakan kenyamanan dalam beribadah. Segera daftarkan untuk bisa ikut program umroh di travel kami, Travel Manazil. Masih ada waktu durasi? Apa sudah? Masih. Ada satu kejadian saat kami umroh yang ini mungkin tidak Anda dapatkan dari yang lainnya. Ya. Jadi saat itu ada, nggak perlu disebut lah, ada dari Pasuruan Kabupaten saat itu ikut umroh bersama kita. Waktu tiba di sana subuh saat itu, turun dari bis kita mau menuju hotel, adzan saat itu. Adzan subuh, seperti yang kita ketahui ada nama di situ as-sholatu khairun minan naum, ya, yang kalau diartikan sholat itu lebih baik daripada kamu tidur. Artinya apa? Yang biasa tidur saat subuh, ayo bangun, ini waktunya sholat subuh. Orang ini bertanya sama saya, Beb, adanya di Mekah ini lain ya sama di Indonesia, lo kok bisa? Biasanya kan adzan itu tidak ada as-sholatu khairun minan naum, katanya dia. Tapi kamu yang sholat subuhnya tidak pernah tepat waktu, jadi nggak tahu adanya subuh. Nah ini termasuk orang-orang yang biasanya apa? Usolli fardhu subha, subuhnya dicampur-campur sama duha. Bahaya ini. Tapi aneh subuh aneh. Ini kejadian nyata. Pulang dari umroh, waduh luar biasa. Tidak ada adzan subuh kecuali orang tersebut sudah ada di saf pertama. Nah ini termasuk keberkahan yang diperoleh bagi orang-orang yang sudah menginjakkan kakinya di dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Tidak mungkin pulang, akan percuma, pasti akan membawa keberkahan di hidupnya. Salah satunya yang seperti tadi, dia menjadi ahli ibadah pulang dari sana. Nah karena itu ayo kesempatan, kapan lagi? Insya Allah apa yang Anda keluarkan akan kembali semuanya. Ya. Bagaimana Anda ingin beli sepeda motor, wah cepet-cepetan supaya beli sepeda motor yang baru 30 juta nggak masalah, tapi untuk pergi ke Mekah Madinah, sambut seperti itu supaya hidup Anda semakin berkah, insya Allah. Insya Allah. Ditutup atau? Untuk kali ini kita tutup daripada pengajian les tentang umroh. Mungkin nanti kalau ada lagi kita ingin ada satu orang yang menyampaikan pertanyaan tersebut, jadi seperti tanya jawab ya, lebih nanti seperti itu, seperti orang diwawancara gitu ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya doakan yang mengikuti live ini diberikan kelancaran rezeki dan dapat gabung umroh bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.